Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Daniarsyah di acara Learning Journal, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada tanggal 17 November, hari Senin, kelompok 1 mempresentasikan hasil proposal penelitian dari berita investigasi yang berjudul Tindakan Pungutan Liar di Wisata Religi Banten Lama. Pembahasan di bab pertama ada latar belakang masalah. Banten Lama merupakan salah satu tempat wisata religi yang memiliki makna sejarah dan spiritual yang mendalam di Provinsi Banten. Kawasan ini dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah Jawa bagian barat dan menjadi tempat ziarah utama bagi pengunjung dari berbagai daerah. Setiap tahunnya, ribuan orang datang untuk berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, mengunjungi Masjid Agung Banten, serta menikmati ciri khas warisan budaya Islam kuno. Nilai religius dan historis ini menjadikan Banten Lama tidak hanya sebagai situs keagamaan, tetapi juga sebagai sumber ekonomi lokal melalui pariwisata. Namun, di balik daya tarik keagamaan dan nilai sejarahnya, terdapat masalah sosial yang mengganggu pengalaman pengunjung, yaitu adanya praktik pungutan liar. Di area wisata religius Banten Lama, pungli seringkali terjadi dalam berbagai cara, seperti biaya parkir yang dikenakan tanpa adanya tiket resmi, biaya masuk yang tidak sesuai ketentuan, sampai permintaan sumbangan dari oknum tertentu dengan alasan layanan sukarela. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana rencana produksi dalam pembuatan berita investigasi dengan judul Tindakan Pungutan Liar di Wisata Religi Banten Lama. Selanjutnya batasan masalah. Berdasarkan pada rumusan masalah, maka batasan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, tindakan pungutan liar di wisata Banten Lama. Yang kedua, jurnalistik investigasi dengan durasi kurang lebih 30 menit. Yang ketiga, segmentasi berita investigasi. Ini adalah masyarakat luas. Yang keempat, lokasi penelitian berita investigasi ini di wisata Banten Lama. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proposal ini adalah menghasilkan rencana produksi berita investigasi yang berjudul Tindakan Pungutan Liar di Wisata Religi Banten Lama. Yang selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan edukasi dalam pembuatan berita investigasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan memahami dalam perencanaan pembuatan berita investigasi. Yang ketiga, sebagai sarana tontonan edukatif untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan media yang mampu membuka pandangan khalayak tentang tindakan pungutan liar di wisata religi Banten Lama. Pembahasan di bab kedua adalah landasan teori. Yang pertama ada pengertian berita. Berita merupakan informasi atau laporan mengenai suatu peristiwa aktual yang dinilai penting, menarik dan akurat untuk disampaikan pada khalayak melalui media massa, baik cetak maupun digital. Yang selanjutnya ada jenis-jenis berita. Berita dalam jurnalistik dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu berita berat atau hard news dan berita ringan atau soft news. Selain itu, pengelompokan berita juga dapat dilakukan berdasarkan sifat, lokasi, dan isi materinya. Yang pertama, berita berat atau hard news merujuk pada peristiwa yang bersifat mengejutkan dan memiliki dampak besar terhadap publik. Selanjutnya, soft news, sebaliknya, lebih menekankan pada aspek human interest atau ketertarikan manusiawi. Yang selanjutnya ada berita investigasi. Jurnalisme investigasi merupakan aktivitas mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Sebuah kasus dapat diketahui kerahasiaannya apabila penelusuran terhadap kasus tersebut berkesudahan diperagakan. Yang selanjutnya ada pungutan liar. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negeri
dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Yang selanjutnya ada Banten Lama. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana, raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Pembahasan bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode yang digunakan untuk penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber dan mengambil data-data yang digunakan untuk membuat karya jurnalistik ini. Yang selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian yang menjadi pembahasan utama dalam jurnalistik ini yaitu fenomena pungutan liar di Banten Lama karena selisih pungutan di Banten Lama semakin merajalela. Yang selanjutnya, lokasi penelitian. Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam tugas jurnalistik ini yaitu daerah wisata religi Banten Lama. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pembahasan bab keempat yaitu hasil pembahasan. Yang pertama ada praproduksi. Tahapan pertama dalam proses pembuatan karya jurnalistik adalah perancangan praproduksi, yaitu tahap yang berfokus pada segala bentuk persiapan sebelum kegiatan peliputan atau pengambilan gambar dilakukan. Pada tahap ini, tim produksi atau jurnalis perlu menyusun perencanaan yang matang sehingga proses pelaksanaan di lapangan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam tahap praproduksi ada beberapa tahap. Yang pertama, ide dan konsep berita. Bagian awal dari praproduksi karya jurnalistik investigasi ini muncul dari ketertarikan penulis terhadap fenomena sosial yang terjadi di kawasan wisata religi Banten Lama, khususnya tindakan pungutan liar yang marak dilakukan oleh oknum tertentu. Yang selanjutnya ada sinopsis. Berita investigasi ini berfokus pada tindakan pungutan liar yang marak terjadi di kawasan wisata religi Banten Lama. Yang selanjutnya ada mencari dan menentukan narasumber. Mencari narasumber merupakan proses penting dalam tahap praproduksi yang bertujuan untuk menentukan pihak-pihak yang akan diwawancarai guna memperoleh data pendukung bagi liputan investigasi. Yang selanjutnya ada reach. Reach merupakan tahap observasi awal terhadap lokasi yang akan digunakan dalam proses pengambilan gambar. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan situasi lapangan yang akan dijadikan latar tempat pembuatan berita investigasi. Yang selanjutnya ada naskah. Dalam dunia jurnalistik, naskah wawancara merupakan panduan yang utama dalam pembuatan berita investigasi. Selanjutnya ada skrip. Setelah naskah berita investigasi ditulis, peneliti selanjutnya membuat skrip yang bertujuan digunakan untuk karya tertulis yang biasanya berisi unsur-unsur seperti dialog dan cerita secara rinci serta mencakup aspek visual terhadap berita investigasi tersebut.